Selamat pagi anak-anak, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Karena minggu ini kita ketemu kembali dalam pembelajaran ilmu ekonomi. Minggu yang lalu kita telah membahas tentang azas pemungutan pajak. Sekarang kita masuki pelajaran selanjutnya adalah objek pemungutan pajak. Tujuan pembelajaran kita adalah agar siswa memahami dan mampu melaksanakan perhitungan perpajakan. Selanjutnya, marilah kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pembelajaran kita kali ini lebih baik lagi. Dan harapan Bapak kita tetap semangat dan sehat selalu. Selamat pagi, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya kita saksikan video pembelajaran. Terima kasih. Objek dan pengenaan pajak. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan di Indonesia. Undang-undang ini terdiri atas 11 bab, diantaranya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. A. Tanggung jawab pelaksanaan pajak ada pada anggota masyarakat. B. Sistem pemungutan pajak menggunakan sistem self-assessment, artinya masyarakat diberi kepercayaan untuk menghitung dan menyetor kepada pemerintah. C. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. D. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atau PPh. A. Subjek pajak. 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh pasal 2 menyebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap. 2. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. B. Objek pajak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. C. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/010/2016 besarnya PTKP yang berlaku sejak 27 Juli 2016 adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebesar 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi atau WP. 2. 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang telah menikah. 3.
sebesar 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. 4. Sebesar 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga yang sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. D. Tarif pajak penghasilan. Tarif PPh orang pribadi sampai dengan 50 juta, tarif pajaknya 5%. 50 juta sampai dengan 250 juta, 15%. 250 juta sampai dengan 500 juta, 25%. Dan di atas 500 juta, tarif pajaknya 50%. Tarif PPh badan. Pajak penghasilan untuk wajib pajak badan dikenakan atas PKP yang merupakan hasil penghitungan peredaran usaha dengan memperhitungkan biaya-biaya yang diizinkan berdasarkan ketentuan sesuai dengan jenis kegiatan usahanya. Tarif pajak yang ditetapkan atas PKP bagi wajib pajak badan adalah sebesar 28%. Tarif ini dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% dengan peraturan pemerintah. 3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PNBM. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan. Objek pajak dan tarif pajak PPN dan PPNBM dapat kamu baca di buku ekonomi kamu halaman 167 dan 168. 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB. Objek PBB adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi atau tanah dan perairan, termasuk kandungan di permukaan bumi. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam dan diletakkan secara tetap di dalam tanah atau perairan. Besarnya objek bangunan yang tidak kena pajak sebesar 12 juta dari nilai jual objek PBB. Besarnya tarif PBB adalah sebagai berikut. Tarif tanah 0,5% dari nilai jual. Tarif bangunan 0,5% dari nilai jual. Nilai jual kena pajak minimal 20% dan maksimal 100%. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas penggunaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan terhadap dokumen yang menurut Undang-Undang Bea Materai menjadi objek bea materai. Dokumen merupakan kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud
tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Adapun benda materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia. Pembahasan Undang-Undang Nomor 13 ini dapat kamu baca di halaman 168 sampai dengan 170. Untuk contoh soal dapat kamu baca buku ekonomi kamu di halaman 165 dan 166. Sekian dan terima kasih. Terima kasih anak-anak yang telah menyaksikan video pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran ekonomi kita, yaitu tentang perhitungan perpajakan, anak-anak Bapak semua telah paham dan dapat melaksanakan apabila Bapak berikan tugas. Selanjutnya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sampai sekarang kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, kemudian sehat selalu. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita fit and fresh. Semoga kita tetap senang, bahagia selalu. Fit and fresh-nya adalah tepuk semangat. Tepuk semangat.